Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama mata kuliah ekonomi sumber daya alam di PraUAS. Nah, tadi kalian sudah membaca timeline-nya ya. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas pengelolaan sumber daya alam tak dapat pulih atau tak dapat diperbarui. Mengapa kita perlu membahas tentang itu? Sebenarnya ini ada kaitannya dengan pertanyaan, apakah selama ini kita terlalu rakus dalam mengambil SDA jenis ini dalam bumi kita, sehingga SDA seperti minyak bumi sudah mendekati titik kehabisannya dan membuat harga BBM meningkat, atau justru sebaliknya, apakah justru kita mengambil sumber daya minyak bumi ini terlalu lamban, sehingga volumenya masih dapat melimpah di pasar dunia dan mengakibatkan harga BBM menjadi merosot. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengajak kita untuk memikirkan pedoman apa yang seharusnya dipakai agar SDA dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dipandang dari sudut masyarakat atau social welfare-nya. Nah, untuk pengelolaan SDA tak dapat pulih, ada 12 topik yang akan kita bahas, dan ini akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Minggu ini tanggal 13, kita akan membahas topik pertama sampai topik ke-6. Sedangkan topik ke-7 sampai ke topik ke-12 kita akan membahasnya di pertemuan kedua yaitu tanggal 20. Yang pertama kita akan membahas tentang teori pengambilan sumber daya secara optimal. Lalu tingkat harga sumber daya alam, pola perkembangan produksi, pengaruh cadangan sumber daya, pengelolaan di bawah pengawasan seorang perencana, dan pengelolaan oleh seorang pesaing sempurna. Teori pengambilan sumber daya secara Ada sebuah syarat yang harus dipenuhi agar terdapat pengambilan sumber daya alam secara optimal. Harus dilihat dulu perbedaan antara SDA yang tak dapat diperbarui dengan jenis barang lain. Pada umumnya, perbedaan itu semata-mata terletak pada jumlah SDA yang terbatas dan sifatnya yang tak dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Hal ini berarti bahwa pengambilan dan pengkonsumsian barang SDA saat ini akan berakibat pada tidak tersedianya barang tersebut di kemudian hari. Atau dengan kata lain, akan ada biaya alternatif atau biasa kita sebut dengan opportunity cost yang berupa hilangnya nilai sumber daya alam yang dapat diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya alternatif ini harus diperhitungkan dalam menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui tersebut sepanjang waktu. Syarat umum yang berlaku pada produksi setiap barang yang berada pada pasar persaingan sempurna atau PPS agar dicapai suatu tingkat efisien yang optimum itu adalah harga barang yang dihasilkan harus sama dengan biaya produksi marginal. P sama dengan MC. Untuk barang sumber daya alam, karena memiliki biaya alternatif, tadi di atas sudah dijelaskan bahwa pengambilan atau pengonsumsian barang sumber daya ini kan akan berakibat pada tidak tersedianya barang di kemudian hari. Sehingga muncul yang namanya opportunity cost, biaya alternatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau diambil sekarang semua, otomatis di masa yang akan datang ada yang tidak kebagian. Generasi-generasi kita selanjutnya. Tetapi apabila tidak dimanfaatkan sekarang, apa sih yang terbuang dari generasi selanjutnya masih bisa merasakan SDA tersebut. Tetapi opportunity apa yang terbuang ketika kita tidak memanfaatkan SDA itu saat ini? Bisa jadi sekarang harga BBM-nya lebih tinggi daripada mungkin zaman nanti bertahun-tahun ke depan. Itu contohnya seperti itu. Dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sumber daya optimal itu, yang pertama, kalau tadi di PPS itu kan biasanya produsen mencapai keuntungan yang optimum atau tingkat efisiensi yang optimum itu ketika P sama dengan MC. Namun, untuk sumber daya alam, efisiensi optimal akan dicapai apabila harga barang sumber daya alam sama dengan biaya marginal ditambah dengan biaya alternatif atau opportunity cost. Yang mana biaya alternatif atau opportunity cost ini kita lambangkan dengan lambda. Nanti ada
grafiknya atau kurvanya. Kita lambangkan dengan lambda. Kalau di PPS biasa P sama dengan MC itu merupakan tingkat efisiensi yang optimum, di mana produsen mencapai keuntungan yang maksimal. Tetapi untuk barang-barang sumber daya alam, efisiensi optimalnya itu P sama dengan MC plus lambda. Yang kedua adalah biaya alternatif harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Penjelasannya jangan disalahartikan, oh berarti biaya alternatif ini semakin tahun akan semakin mahal. Ingat, ada yang namanya time value of money. Nilai uang berdasarkan waktu. Harga 1.000 sekarang itu akan berbeda dengan harga 1.000 di 5 tahun yang akan datang. Nah, itu maksud dari biaya alternatif harus meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena kita mengasumsikan biaya alternatif itu sebenarnya sama. Bukan nilainya, bukan besarannya, tetapi nilainya. Jadi 1.000 di tahun 2020 itu akan menjadi berapa sih di tahun 2025 yang nilainya sama dengan 1.000 di tahun 2020. Kalian harus kembali lagi ke konsep time value of money itu seperti apa untuk bisa kalian memahami yang nomor 2. Kedua hal tersebut bisa dilihat di sini. Nah, ada sebuah gambar grafik ya, grafik tentang pengambilan barang sumber daya secara optimal. Pada gambar pertama dilukiskan sumbu horizontal Y sebagai jumlah produksi. Ini adalah jumlah produksi. Ini adalah jumlah produksi. Sumbu horizontal ini adalah jumlah produksinya. Nah, selanjutnya dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga dan biaya marginal. Nah, MC, P berarti sumbu vertikal ini menunjukkan biaya marginal dan juga harga. Lalu fungsi permintaan ditunjukkan oleh garis P yang merupakan fungsi dari Y. Nah, garis ini adalah fungsi permintaan. Yang mana garisnya adalah P merupakan fungsi dari Y atau P merupakan fungsi dari produksi. Dan yang terakhir ada fungsi biaya marginal. Ini fungsi biaya marginal. Seorang produsen yang menghasilkan barang Y akan memperoleh keuntungan yang maksimal apabila ia menghasilkan barang sebanyak Y aksen, yaitu pada saat harga sama dengan biaya marginal. Jadi seorang produsen yang menghasilkan barang Y akan memperoleh keuntungan maksimal apabila ia menghasilkan barang sebanyak Y aksen. Ini. Kenapa? Karena di situ kan P sama dengan MC. Seperti yang saya bahas sebelumnya, di pasar persaingan sempurna atau PPS, produsen akan menghasilkan keuntungan yang maksimal atau tingkat efisiensi yang optimum ketika P sama dengan MC. Harga barang yang dihasilkan sama dengan biaya marginal. Nah, tetapi kalau untuk sumber daya alam, produksi akan ditentukan sedemikian rupa agar manfaat atau kesejahteraan masyarakat, social welfare-nya, mencapai maksimum, yaitu pada saat harga komoditi itu sama dengan biaya marginal ditambah biaya alternatif, atau P sama dengan MC plus lambda. Sebagai akibatnya, jumlah barang sumber daya alam yang dihasilkan menjadi Y0 dan bukan Y+. Kenapa harus Y0? Ini karena persyaratan pertama dalam pengambilan SDA secara optimal adalah necessary condition. Necessary condition, kondisi kepentingan. Dengan dimasukkannya biaya alternatif dalam perhitungan biaya, maka akan menyebabkan jumlah barang sumber daya alam yang dihasilkan atau diambil pada saat ini relatif lebih sedikit daripada kalau hanya biaya marginal saja yang diperhitungkan. Kalau seandainya di sini, ini kan ada biaya alternatif. Nah,
Adapun biaya alternatif ini adalah kelebihan nilai konsumen bersedia untuk melakukan pembayaran di atas biaya marginal untuk menghasilkan barang sumber daya alam tersebut. Karena apa? Karena ini kan SDA yang tak dapat pulih. Pilihannya cuma dua, mengeksplorasi saat ini sehingga generasi mendatang tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena produksinya sangat lambat atau sangat membutuhkan waktu yang amat sangat lama, atau bersedia untuk kondisi necessary condition sehingga mencapai social welfare-nya, bersedia membayar lebih biaya alternatif ini untuk menghasilkan sumber daya alam saat ini. Itulah kenapa tidak di sini optimumnya, tetapi di sini. Karena kita mengakomodasi adanya lambda atau adanya opportunity cost atau biaya alternatif itu sendiri. Syarat yang kedua dari pengambilan sumber daya alam secara optimal menyangkut perilaku dari biaya alternatif itu sepanjang waktu, yaitu biaya alternatif harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, apabila biaya alternatif itu dinyatakan dalam harga sekarang atau present value, maka nilai tersebut tidak akan berubah sepanjang waktu. Ini disebut sebagai sufficient condition. Seperti yang tadi saya jelaskan, maksudnya tidak berubah itu adalah nilainya, bukan besarannya. Ingat lagi time value of money, kan tadi besarannya 1000. Tapi kan nilainya 1000, besarannya 1000. Di masa yang akan datang, 5 tahun lagi, kita pengen tahu nilai 1000 itu besarannya berapa 5 tahun lagi. Itu yang mengaplikasikan dari syarat yang kedua, yaitu biaya alternatif harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Kita lihat di gambar pertama, luas daerah di bawah kurva permintaan dan di atas kurva biaya marginal dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan Y aksen menunjukkan manfaat sosial bersih dalam satu periode. Karena daerah di bawah kurva permintaan menunjukkan manfaat total atau total kesediaan untuk membayar, dan daerah di bawah kurva MC menunjukkan biaya total. Jadi ini, nah di bawah kurva permintaan itu kan menunjukkan manfaat total. Sedangkan di bawah kurva marginal cost itu menunjukkan biaya total. Sehingga manfaat sosial bersihnya apa? Daerah di bawah kurva permintaan dikurangi daerah di bawah kurva marginal cost. Sehingga inilah daerah manfaat sosial bersihnya. Kita contohkan seperti ini. Dengan suatu fungsi, didapatkan sumber daya alam minyak yang diambil pada tahun pertama, itu harganya, nilai produksinya sebesar 5 rupiah ke 5 US dollar, pokoknya sebesar 5 barel. Dan pada tahun kedua yang diambil itu 4 barel. Anggap saja berarti harga jualnya untuk yang tahun pertama itu adalah sebesar 4 barel, yang tahun pertama sebesar 4 barel, dan yang tahun kedua sebesar 5 barel. Pada tahun pertama, besarnya biaya alternatif, yaitu kan perbedaan antara harga jual dengan biaya pengambilan, itu adalah kita punya contoh harga jual dikurangi dengan biaya pengambilan. Jadi kan tadi di tahun pertama harga jualnya sebesar 4 barel, di tahun kedua harga jualnya 5 barel. Nah, biaya pengambilannya itu 2 barel. Sehingga untuk tahun pertama biaya alternatifnya adalah 4 dikurangi 2, sebesar 2. Sedangkan pada tahun kedua
Dasar biaya alternatifnya 5 dikurangi 2, sehingga sebesar 3. Apabila diperhatikan, nilai opportunity cost atau biaya alternatif pada tahun kedua dinyatakan dalam nilai sekarang itu akan sama dengan nilai pada tahun pertama. Jadi walaupun besarannya beda, sebenarnya yang satu tahun pertama, loh Bu, yang tahun pertama kan 2 rupiah atau 2 dolar. Sedangkan tahun kedua kan 3 dolar. Tapi kita lihat bahwa di situ ada tingkat suku bunga yang mempengaruhi perubahan dari 2 dari 2 dolar menjadi 3 dolar. Kalau kita tarik 3 dolar ke nilai sekarang itu sama dengan 2 dolar. Itu maksud dari yang teori pengambilan optimum yang syarat kedua. Jadi pada intinya, nilai opportunity cost itu tetap selama 2 periode. Bila dinyatakan dalam nilai sekarang. Atau dengan kata lain, biaya alternatif itu meningkat sebesar tingkat suku bunga. Ini yang disebut dengan pengambilan sumber daya optimum memenuhi yang namanya sufficient condition. Selanjutnya, kita akan ke tingkat harga sumber daya alam. Sebelumnya kan kita sudah membahas agar tercapai pengambilan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat sosial bersih yang optimal, biaya alternatif harus meningkat dengan laju sebesar tingkat bunga. Karena kelebihan tingkat harga yang konsumen bersedia bayar di atas biaya produksi suatu barang, maka harga juga akan terus meningkat dengan laju setinggi tingkat suku bunga. Karena biaya alternatif itu mencerminkan kelebihan tingkat harga yang konsumen bersedia bayar di atas biaya produksi. Maka harga juga akan terus meningkat dengan laju setinggi tingkat suku bunganya. Kalau seperti itu, berarti harga sumber daya alam akan terus meningkat sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan juga akan meningkat unlimited atau tak terhingga. Nah, inilah yang memunculkan adanya substitusi, barang substitusi dari sumber daya alam tersebut. Sehingga apa? Harga barang sumber daya alam yang meningkat ini tidak mungkin akan naik tanpa batas jika barang pengganti yang relatif murah itu muncul. Jadi pada dasarnya, tingkat harga suatu sumber daya alam tak pulih itu akan ada batasnya ketika muncul barang substitusi yang bisa dimanfaatkan oleh produsen untuk dijual lagi. Nah, kita bisa dilihat di gambar kedua, ini adalah perkembangan harga barang sumber daya dan barang substitusi. Harga akan meningkat sesuai dengan berkembangnya waktu. Nih, harga akan meningkat ya. Ini T, ini tahunnya, ini harga. Ini kurva sumber daya alamnya, dia akan meningkat. Terus akan meningkat sampai di atas biaya marginalnya jauh. Sehingga sampai pada satu titik, pada batasnya, pada periode T, nah, mencapai biaya marginal B, yaitu biaya untuk memperoleh barang sumber daya alam pengganti. Ini berarti pada titik ini ternyata ditemukan cadangan sumber daya alam yang baru. Sehingga apa? Sehingga harganya akan mentok di sini dan dia akan stagnan. Teorinya seperti itu. Jadi dia tidak akan terus naik sampai tak terhingga ke atas, tidak. Karena ada barang substitusi. Barang substitusinya lebih murah, sehingga apa? Harganya akan stagnan. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke pola perkembangan produksi. Kita tahu di kurva permintaan itu kan, bila faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus, sedangkan harga barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Teori permintaan ya. Pada kondisi ceteris paribus, ketika harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang.
Tetapi, nah, ketika asumsi ceteris paribus kita hapuskan, kalau yang tadi karena kondisinya ceteris paribus, maka kalau harganya naik, permintaannya juga akan turun. Tapi kalau asumsi ceteris paribus kita hapuskan, harga yang lebih tinggi itu dibarengi juga dengan meningkatnya pendapatan atau adanya perbaikan teknologi. Nah, maka jumlah barang yang diminta dapat tetap bertambah dan produksi tidak akan turun. Ini dalam jangka panjang. Kalau yang kembali lagi ke teori produksi, di jangka panjang, di mikro, pernah diajarin kan? Nah, kalau asumsinya ceteris paribus, iya, harga meningkat, otomatis permintaan kuantiti jumlah barang yang diminta akan berkurang. Tetapi, kalau dalam jangka waktu yang panjang, itu akan ada pengaruh dari teknologi, akan ada pengaruh dari perbaikan pendapatan, otomatis asumsi dari kuantiti akan turun, itu akan terhapuskan. Karena apa? Karena pendapatannya meningkat, otomatis ya permintaannya juga akan tetap, atau bisa-bisa bahkan meningkat. Dengan adanya teknologi, dia berarti lebih efisien produksinya. Sehingga apa? Sehingga harganya juga akan lebih stabil. Sehingga produksi tidak akan menurun, permintaan pun tidak akan menurun. Nah, namun yang harus kita pahami bahwa bagaimanapun juga produksi SDA itu akan tetap berkurang dan semakin habis. Yang dampaknya juga akan menyangkut ke harga barang itu sendiri. Sebaliknya, bisa jadi ditemukan cadangan baru. Nah, adanya cadangan baru ini kan juga akan mempengaruhi ke tingkat harga. Pada bahasan sebelumnya ya kan, akan mempengaruhi tingkat harga. Sehingga memungkinkan tidak segera habisnya sumber daya alam dan dampaknya terhadap harga barang SDA itu akan justru menurunkan harga. Di sini ada dua kekuatan yang tarik-menarik. Yang pertama adalah deflasi dan yang kedua adalah SDA cadangan baru. Jadi pola perkembangan produksi untuk SDA tak dapat pulih itu bergantung dari adanya deflasi dan juga adanya penemuan sumber cadangan baru. Pengaruhnya bagaimana? Nah, balik lagi. Apa pengertian deflasi? Ya kan? Kalau seandainya terjadi ada deflasi, otomatis kan nanti SDA itu semakin lama akan semakin habis. Dan juga harga semakin lama semakin habis, produksinya akan turun, sehingga apa? Sehingga nanti harga akan mempengaruhi harga akan semakin meningkat. Namun, kalau ditemukan SDA cadangan baru, beda. Tadi yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya ya, kalau ditemukan SDA cadangan yang baru, otomatis tidak akan sustain lebih lama. SDA-nya akan sustain lebih lama. Sehingga harganya tidak akan meningkat menjadi tak terbatas. Bisa jadi nanti juga akan ditemukan barang-barang substitusi dari SDA tak dapat pulih itu. Sehingga harganya juga akan semakin turun. Itu maksud dari untuk perkembangan produksi ada dua kekuatan yang bersifat tarik-menarik, yaitu deflasi dan penemuan sumber daya alam cadangan baru. Kita akan membahas pengaruh cadangan sumber daya. Di pembahasan sebelumnya kan kita belum membahas tentang cadangan sumber daya ya. Bagaimana cadangan sumber daya ini mempengaruhi biaya pengambilan dari sumber daya alam tak pulih. Nah, biasanya biaya pengambilan ini merupakan fungsi dari jumlah produksi besarnya cadangan sumber daya alam. Maksudnya seperti ini. Jadi biaya pengambilan itu, anggap saja biaya kita ngambil C itu merupakan fungsi dari Y. Y apa? Y cadangan SDA, bukan Y produksi SDA ya. Jadi biaya pengambilan, cost dari biaya pengambilan itu merupakan fungsi dari produksi cadangan SDA. Karena kita membahas tentang cadangan sumber daya alam. Dari fungsi tersebut didapatkan pada umum biasanya bisa berhubungan positif, negatif, ataupun netral.
Tapi pada umumnya, hubungan biaya pengambilan dengan cadangan itu negatif. Yang mana artinya, semakin sedikitnya cadangan sumber daya alam, maka akan semakin tinggi biaya produksi atau biaya pengambilan SDA tersebut. Jadi semakin sedikit cadangannya, akan semakin besar biaya pengambilannya. Bisa kita artikan biaya pengambilan itu adalah opportunity cost-nya? Bisa. Karena kan tadi kita bilang, opportunity cost atau biaya alternatif itu kan biaya yang konsumen bersedia bayar untuk lebih tinggi di atas marginal cost-nya. Nah, biaya pengambilan ini, kalau seandainya cadangan sumber daya alamnya sedikit, biaya pengambilannya akan lebih besar. Itu opportunity cost yang harus kalian ambil untuk mengambil SDA tak dapat pulih yang cadangannya sedikit. Nih, semakin langkanya cadangan SDA akan meningkatkan biaya alternatif lebih cepat dibandingkan tingkat suku bunga yang berlaku. Kok bisa seperti itu? Ya, di sini ada dua peneliti atau dua peneliti yang mengungkapkan. Yang pertama David Ricardo bahwa manusia akan bekerja dengan menggunakan sumber daya tanah yang subur kualitasnya terlebih dahulu, sehingga biaya produksi rendah. Lalu ada juga John Stuart Mill menyatakan bahwa biaya pengambilan SDA akan semakin mahal karena semakin sulitnya dan semakin sedikitnya cadangan SDA yang harus diambil. Ini berhubungan dengan pernyataan David Ricardo yang mengatakan bahwa manusia lebih suka bekerja di tanah yang subur terlebih dahulu. Karena apa? Karena biayanya rendah. Akibatnya apa? Akibatnya biaya nanti ketika sumber daya alam yang bagus itu sudah habis, ini akan menyebabkan biaya pengambilan SDA akan semakin mahal karena semakin sulit dan semakin sedikit cadangan SDA yang harus diambil. Dari uraian di atas sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya SDA itu tidak akan pernah habis. Karena yang dimaksud dengan kehabisan sumber daya alam ini adalah kehabisan SDA yang dapat diambil dengan biaya yang layak. Sedangkan apabila kita bersedia membayar mahal, maka sumber daya tersebut selalu ada. Itulah biaya alternatif. Itulah yang kita bilang kalau berani bayar mahal ya berarti akan mendapatkan barangnya. Tuh ya. Dari pernyataan yang ketiga ini, kalau kita balik lagi, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum itu kan untuk SDA itu P sama dengan MC plus lambda, yang mana harga sama dengan biaya marginal ditambah biaya alternatif. Kalau seandainya biaya marginalnya 0, maka harganya sama dengan biaya alternatif. Itulah maksud dari ini. Jadi kalau semakin langkanya cadangan SDA akan meningkatkan biaya alternatif lebih cepat dibandingkan tingkat suku bunga yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan kelima, pengelolaan di bawah pengawasan seorang perencana. Nah, misalkan ada suatu perusahaan pertambangan di bawah pengawasan seorang perencana, yang mana perencana menentukan syarat optimum mengenai sumber daya alam yang harus dihasilkan. Harus. Kenapa harus ada syarat optimumnya? Iya, kan nanti ini berhubungan, kita kan dari tadi berhubungan dengan biaya alternatifnya, berhubungan dengan biaya pengambilan. Rela nggak sih kita harus menghitung-hitung berapa biaya yang harus kita keluarkan sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Karena apa? Perencana mempertimbangkan tujuan dari perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa? Setiap perusahaan itu pasti mencari keuntungan yang maksimal. Gitu ya. Sehingga untuk mengakomodasi hal tersebut, seorang perencana memutuskan untuk memaksimumkan nilai sekarang dari manfaat bersih selama seluruh periode pengelolaan. Jadi biasanya seorang perencana di perusahaan pertambangan lah ya, dia akan memutuskan untuk memaksimumkan nilai sekarang dari manfaat bersih. Manfaat bersih ini bisa kita
bisa kita ambil atau kita bisa mengambil ini sampai berapa tahun ke depan sih? Itu yang dia manfaatkan. Dengan apa? Nah, di sini kan kita tahu bahwa biaya alternatif akan meningkat sebesar tingkat bunga sepanjang extensive margin, yaitu selama SDA yang baik masih ada, dan akan bergeser ke intensive margin ketika kita pindah ke SDA yang lebih rendah kualitasnya. Jadi, seorang perencana itu akan memutuskan untuk mengambil manfaat bersih saat ini, sembari dia juga mencari alternatif atau cadangan yang mungkin lebih rendah. Sehingga apa? Sehingga dia bisa memanfaatkan SDA itu saat ini dengan maksimum. Lalu nanti ketika ini sudah mulai sedikit ataupun biaya pengambilan dan juga biaya alternatifnya menjadi lebih tinggi, maka dia akan mencoba untuk beralih ke SDA atau cadangan yang lebih rendah. Dia akan mengambil dia akan mengambil margin yang lebih sedikit dan namun bisa long last, jangka panjang. Itu dibandingkan dia tetap di SDA yang saat ini dia maksimumkan. Kenapa? Karena nanti biayanya ini itu akan lebih besar daripada yang cadangannya. Itu maksudnya. Nah, yang terakhir kita akan ke pengelolaan oleh pesaing sempurna. Syarat yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan dalam pengambilan SDA oleh produsen yang bekerja dalam PPS itu pada umumnya identik dengan syarat yang dikehendaki oleh seorang perencana yang bekerja untuk memaksimumkan manfaat sosial bersih. Jadi pada intinya, kita membahas tentang pengelolaan SDA di bawah perencana, yang mana perencana itu akan tetap mengambil nilai maksimum dari manfaat bersih itu sampai periodenya selesai. Nah, begitupun juga dengan pesaingnya. Pesaing, walaupun pasarnya adalah PPS, dia akan tetap melakukan kegiatan yang sama. Nah, itu oke. Jadi, itu pembahasan kita hari ini tentang 6 topik. Yang pertama tentang teori pengambilan sumber daya secara optimal. Ada dua ya, ada dua hal yang harus dipahami tentang teorinya, yaitu adalah untuk di SDA keuntungan maksimum itu produsen mencapai keuntungan maksimum apabila harga sama dengan biaya marginal ditambah biaya alternatif atau lambda. P sama dengan MC plus lambda. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa biaya alternatif itu akan meningkat sebesar tingkat suku bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Untuk harga sumber daya alam sendiri itu sebenarnya dipengaruhi dengan adanya barang substitusi. Selama nanti suatu saat muncul barang substitusi, maka harga tidak akan tidak terbatas. Jadi harganya memang akan ada batasnya, walaupun nggak tahu kapan. Karena kita kan nggak tahu kapan barang substitusi itu bisa ditemukan. Lalu pola perkembangan produksi sendiri ini dipengaruhi oleh dua hal yang paling menarik, yaitu deflasi dan cadangan. Nah, cadangan sendiri ini sebenarnya dia akan mempengaruhi produksinya, yang mana apabila cadangannya semakin langka, otomatis biaya alternatifnya juga akan meningkat lebih cepat dari tingkat suku bunga yang berlaku. Jadi bukan berarti SDA itu punya cadangan lalu kita tetap habis-habiskan, ya nggak bisa. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya cadangannya juga akan habis dan biaya alternatif untuk mengambil SDA itu akan lebih tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga. Nah, untuk pengelolaan SDA di bawah seorang perencana dan juga pengelolaan SDA oleh pesaing, mereka memiliki sifat yang identik ya. Ketika mereka mengelola sumber daya alam tak dapat
tak dapat pulih, mereka memiliki syarat yang identik, yaitu apa? Memanfaatkan nilai yang saat ini dengan semaksimal mungkin. Jadi walaupun pasarnya adalah PPS, tetap mereka akan memanfaatkan manfaat bersih nilai yang sekarang dengan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.